Yahoo minasan, welcome back again with Mr. K di sini. Jumpa lagi di segmen lama yang sudah lama hiatus, akhirnya kembali lagi. Kenapa bisa kembali? Ya karena Mr. K udah gak sendirian handle semuanya, udah ada tim luar biasa yang bantu. So, channel gila ini akan makin sering nongol di notifikasi kalian. Betah-betahin ya pokoknya, kalau gak betah bilang aja ke kamera, gak kuat pak, gak kuat. Oke, back to topic. Konten SBS kali ini sampai konten SBS selesai, Mr. K gak akan sendirian lagi karena sudah ada Iris sebagai penanya dan Mr. K sebagai Oda Sensei. So, sudah siapkan Iris? Yes, Mr. K. Sip. Jadi without ngenteni lang-lang again ge, let's go mawon ke SBS time. Halo, Da Sensei. Ini agak mendadak, tapi tolong ajari kami bagaimana menggambar tubuh seksi semua karakter wanita di One Piece. Yes, waktunya menggambar di segmen SBS. Aku akan menyarankanmu untuk memikirkan proporsi wanita sebagai 3 lingkaran dan 1 X. Sekarang, jika kamu mengizinkan, aku pamit minggat karena akan banyak pembaca wanita yang komplain. Hei Odachi, aku ingin tahu selain Sanji di kru topi jerami, siapa saja yang bisa memasak? Dan apa masakan terbaik mereka? Baiklah, aku akan memberitahumu makanan apa saja yang paling enak dan bisa dibuat oleh masing-masing kru. Pertama, Luffy, daging acak di piring. Lanjut, Zoro, sashimi. Lanjut, Nami, bebek panggang dengan saus jeruk. Lalu Usopp, ikan dan kentang. Lanjut, Chopper, jus campur. Lanjut, Robin, paella. Lalu Frankie, barbecue. Dan Brook, churrasco. Jangan lupakan Sanji, dia sangat handal dalam membuat apapun, namun masakan terbaiknya adalah seafood. Lalu selain Sanji yang bisa memasak, ada juga Nami, Usopp, dan Robin. Tapi jangan lupa untuk masakan Nami ya, membutuhkan biaya ekstra. Oda Sensei, tentang kekuatan bawahan Doflamingo di arc Dressrosa. Apakah buah iblis mereka hanya versi yang ditingkatkan dari anggota Baroque Works? Seperti Tonton dari Kilo-Kilo, lalu ada beta-beta dari Doru-Doru, Buki-Buki dari Supa-Supa, dan Pamu-Pamu dari Bomu-Bomu. Apakah itu benar? Itu benar, ada beberapa kemampuan buah iblis merupakan versi yang ditingkatkan atau versi upgrade, tapi sekarang kurang lebih hanya ada 4 pasang ini kok. Tonton dari Kilo-Kilo, Ye dari Yuki-Yuki, Magu-Magu dari Mera-Mera, Buki-Buki dari Supa-Supa. Meski ada pasangan buah lain yang mungkin membuatmu berpikir bukankah mereka sama, kemampuan ini cenderung membawa ke arah yang berbeda, dalam arti bagaimana cara kerjanya atau apa yang mereka lakukan sebenarnya. Dan juga kemampuan versi upgrade ini ya, gak menentukan kekuatan karakter tersebut, karena gak ada kemampuan yang menjamin kemenangan dalam pertarungan. Halo Da Sensei, aku penasaran dengan pose Luffy ketika berada dalam Give 4 yang mirip dengan patung Jepang Neo. Apa kau punya alasan tersendiri tentang hal ini? Ya, kau benar. Tentang patung Jepang Neo, aku rasa ada banyak hal yang melambangkan kekuatan di seluruh dunia ini. Tapi kau putuskan untuk mengambil beberapa inspirasi dari kekuatan perwakilan monumen kuno di Jepang. Oda Sensei, aku terkena penyakit mematikan yang bernama penyakit aku benar-benar menyukaimu, Korasan. Ya. Bisakah kau memberitahuku tentang tinggi, kemudian makanan kesukaannya, dan makanan yang tidak disukai oleh Korasan? Mengerikan. Aku akan memberimu resep. Tolong ambil obat-obatan ini. Terus untuk menjawab pertanyaanmu, Korasan tingginya 293 cm. Makanan favoritnya selada kubis dan plum kering. Dan makanan yang tidak disukai adalah roti dan pizza. Oda Sensei, setelah mulai menonton One Piece, aku selalu memikirkannya nih. Mengapa Sanji memanggil Nami dengan San, sedangkan Robin dengan Chan? Padahal Robin lah yang lebih tua. Apakah ada maksud lain nih Oda Sensei? Sebenarnya aku tidak memikirkan apapun tentang itu hingga ada seorang staf meminta sesuatu yang menarik, yaitu permintaan untuk memperlakukan wanita yang lebih tua jadi lebih muda dan wanita muda jadi lebih dewasa. Cihui. Odachi, aku akan memberimu majalah dewasa. Jadi, tolong jawablah pertanyaanku. Sanji tidak akan pernah mengizinkan seseorang untuk membuang-buang makanan. Tapi, apa yang akan dia lakukan jika seandainya ada seorang wanita yang melakukannya?
Kupikir dia akan mengambil piring dan memakannya sendiri deh. Oda Sensei, ketika Robin menumbuhkan bunga lalu muncul pancaran bunga di sekitarnya, jenis bunga apakah itu Oda Sensei? Keren, kau menemukan sesuatu yang menarik. Bunga itu terlihat menari indah di udara, keluar saat Robin melakukan tekniknya. Anyway, bunga tersebut ya, biasa disebut bunga fua yang berembus secara halus. Halo Oda Sensei, di sampul chapter 518, kau bisa melihat rumah CP9. Ya, itu terlihat sangat mirip dengan East Tower yang di Jiangxinyu, kampung halamanku di Webzoo. Di Cina tentunya. Apakah kau terinspirasi dari itu? Iya, itu menara yang sama. Itu tempat latihan untuk CP9. Dan kupikir untukku ya, yang tumbuh di generasi film kungfu, latar berorientasi Cina akan bagus. Aku memang berniat mengambil tanda dari tempat yang jauh, tapi aku senang mengetahui orang yang tinggal di sana membaca One Piece. Odachi, aku mulai menyukai koala ketika melihat panelnya memeluk Robin. Bisakah kau ceritakan bagaimana koala, Hek, dan Sabo bertemu? Banyak orang penasaran dengan kehidupan ketiga orang itu. Ketika aku jelaskan, maka tidak akan ada akhir. Pertama-tama ya, ada Sabo yang ditolong oleh Dragon ketika berumur sekitar 10 tahun. Dia kemudian bertemu pasukan revolusioner lalu belajar tentang apa yang terjadi di dunia ini dan bagaimana pemikiran pasukan revolusi. Hal tersebut membuat Sabo jadi bersimpati terhadap mereka. Itulah saat dia bertemu Hek sebagai master karate manusia ikan, mengajarkan bela diri pada anak-anak yang dibesarkan oleh pasukan revolusi. Lalu saat Sabo berusia 13 tahun, Hek membawa seorang gadis berusia 14 tahun bernama Koala untuk bergabung dengan pasukan revolusi. Koala mengambil pelajaran karate manusia ikan di bawah Hek dan akhirnya Koala menjadi asisten master. Kemudian Hek dan Koala bersama dengan Sabo ditugaskan dalam misi sebagai tim karena kerjasamanya bagus. Odachi, di chapter 794 ada kilas balik di mana Luffy berteriak, di tau gua. Apa yang sebenarnya ia katakan? Aku bingung. Tapi kalau aku boleh menebak, mungkinkah kemana saja kau bodoh? Benarkah seperti itu yang Luffy ucapkan, Odachi? Salah. Kesalahan berada di bagian akhir. Jawabannya adalah, kemana saja kau selama ini? Kupikir kau telah lama mati karena menangis terlalu keras. Tapi terima kasih. Halo Oda Sensei, jika dilihat lebih dekat, kau bisa melihat bahwa Pulau Langit yang dikenal sebagai balon terminal punya banyak balon yang terjebak di bawahnya. Tapi, mungkinkah Pulau Langit bisa tetap di udara karena balon-balon tersebut? Wah, kau punya mata yang tajam. Sangat tepat malah. Ini adalah balon yang mengambang di udara dengan tekad kuat untuk terbang bernama helium. Aku yakin kau pernah melihat anak-anak di sini ada yang tidak sengaja melepaskan balonnya. Pernahkah kau berpikir kemana balon itu pergi? Yaps, benar. Mereka semua ada di stasiun balon terminal atau yang dikenal sebagai balon terminal. Suatu waktu, penduduk mulai datang dan berkembang di pulau itu. Halo Oda Sensei, di volume 80 chapter 800, kau dapat menemukan bahwa 3 Tamaria dan 2 Tamaria tertulis di bendera armada besar Yon Tamaria. Apa benar bahwa Columbus berlayar dengan 3 Tamaria? Lalu, apa gambar telur itu diambil dari telur Columbus? Wow, satu orang lagi dengan mata yang bagus. Itu benar, dan kau memahami tanda telur dengan sangat baik. Ada 3 jenis armada Yunta Maria Orlumbus. Dari depan ke belakang ada 50 kapal Nita Maria. Terus yang sedikit lebih besar adalah kapal Santa Maria berjumlah 5. Dan akhirnya yang terbesar 1 kapal Yunta Maria. Di atas itu ya ada 1 Haposai besar dan 7 Iposai milik Angkatan Laut Haposai. Lalu ada kuda putih Cavendish dari hutan tertidur. Dan tentunya ada kapal Viking Hazrudin bernama Naglfar. Hai Odachi, aku ingin menjadi mangaka hebat seperti dirimu. Itulah alasan aku menanyakan hal ini. Apa yang aku butuhkan untuk menggambar suatu manga? Lalu, tolong beritahu aku cara menggambarnya. Tunggu, luar biasa. Katakan sekali lagi, aku ingin merekamnya. Aku menerima banyak permintaan seperti ini, namun aku tidak punya banyak kesempatan untuk menjelaskannya di SBS ini. Tapi, ada buku bernama Jam Ryu.
Aku mungkin muncul dalam buku itu, mungkin juga tidak. Terus di dalam buku tersebut ada sebuah DVD yang dalam DVD itu rekaman pekerjaan mangaka ada kok. Dan buku itu juga berisi beberapa ide dan draft langkah. Selain itu ada banyak mangaka di dalamnya. Tapi aku minta maaf jika buku itu sedikit mahal. Odachi, tolong beritahu aku makanan yang disukai dan tidak disukai oleh para Rocky dari generasi terburuk. Dengan Zoro dan Luffy sebagai pengecualian. Apakah ada makanan yang tidak disukai oleh Bonnie? Makanan yang disukai oleh Ustaz Kid yaitu kol gulung, sedangkan yang tidak disukainya adalah udon kuah kari. Untuk Killer, dia menyukai pepperoncino. Makanan yang tidak disukai Killer sama dengan kaptennya Kid yaitu udon kuah kari. Lanjut, makanan yang disukai Scratchman Apo adalah sup tom yum dan dia tidak menyukai mayones. Lalu makanan yang disukai oleh Uroge adalah kacang azuki. Makanan yang tidak disukainya adalah sayuran. Lanjut, makanan yang disukai oleh Basil Hawkin adalah fortune cookie dan makanan yang tidak disukainya adalah daging. Lalu, makanan yang disukai Disdrake adalah nasi sama ayam. Makanan yang tidak disukainya adalah telur. Lanjut, makanan yang disukai Lau adalah onigiri dan ikan panggang. Makanan yang tidak disukainya adalah roti dan umeboshi. Lalu, makanan yang disukai oleh Capone BG adalah meatballs dan tomat. Tapi anehnya, BG tidak menyukai jus tomat. Terakhir ada Jewelry Bonnie. Makanan kesukaannya adalah pizza margherita. Dan makanan yang tidak disukainya adalah wortel. Wow, mantap ya. Informasi SBS kali ini lebih komplit dan berisi. Entahlah bisa masuk di pikiran atau enggak. Yang penting have fun aja dengan tanya jawab SBS One Piece versi Mr. K dan Iris ini ya. So, sekian konten SBS kali ini. Mari kita tutup bareng Iris, oke? Tutup, Iris. Oke, see you next time. Adios ya caramelos. Stay safe everyone. Salam Animania.